Halo sahabat BPHN, selamat datang di BPHN Talks, obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini, mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi. Berjumpa lagi dengan saya Nurul Rohma yang akan menemani Anda di program BPHN Talks. Sahabat BPHN, wacana pemilu tahun 2024 kembali ke sistem proporsional tertutup menjadi perhatian publik pasca Ketua KPU Bapak Hasyim Asyari membuka wacana tersebut dalam merespon permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi atau MK. Salah satu pasal yang disorot yaitu pasal 168 ayat 2 yang berbunyi pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Pemohon meminta MK menafsirkan ulang pasal tersebut dan mengubah proporsional terbuka menjadi tertutup. Hal ini justru menjadi polemik sejak awal tahun 2023 hingga hari ini. Terkait dengan hal tersebut, saya tidak akan sendiri di studio. Kali ini kita menghadirkan beberapa tamu spesial. Kenapa bisa dibilang spesial? Karena beliau-beliau ini adalah expertise ketika kita mengangkat isu pemilu khususnya. Telah bergabung bersama saya di studio dengan Mas Sururudin. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mas Suru. Selamat pagi sahabat BPHN. Sahabat BPHN, kiprah beliau banyak menangani perkara pengujian di MK, termasuk dengan sengketa ke pemilu. Kemudian yang kedua, kita memiliki akhirnya saya tidak sendiri perempuan, akhirnya saya ditemani dengan salah satu perempuan hebatnya Indonesia, karena sudah hadir di studio kita dengan Mbak Titi Anggraini. Selamat pagi Mbak Titi. Selamat pagi Mbak Nurul, Mas Suru, sahabat BPHN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sedikit spill bahwa beliau ini merupakan anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Dengan kiprah beliau lebih dari 23 tahun bergerak dalam penelitian dan advokasi pemilu dan demokrasi Indonesia dan global. Telah beberapa kali menelaah sistem pemilu di beberapa negara. Nanti kita akan gali lebih banyak lagi dengan Mbak Titi Anggraini. Selain itu telah bergabung juga secara daring bersama kita Bapak Andang Subaharyanto selaku akademisi sekaligus Rektor Universitas 17 Agustus Banyuwangi. Selamat pagi Pak Andang. Selamat pagi Bu Nurul, sahabat BPHN, sehat-sehat semua, semoga. Baik, terima kasih kehadirannya Pak Andang yang saat ini seharusnya juga sedang sibuk ya, tapi tetap menyediakan waktunya untuk kita berbagi pada hari ini, berbagi informasi, mengedukasi sahabat BPHN dimanapun Anda berada. Selain itu telah bergabung juga bersama kita Bang Frits Siregar yang akan mewarnai obrolan kita hari ini selaku ex-komisioner Bawaslu tentang praktik di lapangan pelaksanaan pemilu. Selamat pagi Bang Frits. Selamat pagi Mbak Nurul, selamat pagi sahabat BPHN, selamat pagi Bang Saraludin, Mbak Titi, dan Pak Andang. Sehat-sehat untuk kita semua. Baik, sahabat BPHN, kira-kira dapat cerita seru apa pada episode kali ini? Stay tune di BPHN Talks. Baik, sahabat BPHN, permohonan mendalilkan berlakunya norma-norma pasal yang berkenaan dengan sistem pemilu proporsional berbasis suara terbanyak telah bermakna dibajak oleh caleg pragmatis yang hanya bermodal popularitas dan menjual diri tanpa ada ikatan ideologis dan struktural partai politik dan tidak memiliki pengalaman dalam mengelola organisasi partai politik dan organisasi berbasis sosial politik. Ini menjadi polemik 2024 yang banyak kritikan dari publik karena partainya nanti posisinya ada di mana. Kemudian caleg ini apakah sudah cukup mendapatkan internalisasi atau kaderisasi dari partai politiknya, seperti itu. Namun ada hal yang lebih penting yaitu terkait dengan progres permohonan pengajuan UU Pemilu di MK. Kita ingin bertanya kepada Mas Sururudin selaku orang yang lebih sering banyak bergulat dengan putusan MK, bagaimana sebenarnya progresnya sejauh ini terkait dengan pengujian UU Pemilu di MK? Silakan. Ya, makasih Mbak Nurul, makasih Mbak Titi, Pak Frits dan Pak Andang. Jadi kemarin kan kita udah sidang ini untuk pihak terkait. Kami harap kemarin kan KPU hadir dalam persidangan memberikan keterangan langsung lisan secara publik. Ternyata KPU kemarin tidak hadir, hanya menyampaikan keterangan tertulis. Dan kami sudah sampaikan ke majelis hakim langsung secara lisan pada waktu sidang terakhir, tapi belum dikasih sampai hari ini karena perlu perizinan juga
dari pihak paniteraan, sehingga ini juga menurut saya ini juga masukan buat Mahkamah Konstitusi bagi kita pemohon. Keterangan yang seharusnya sudah dihadirkan di persidangan untuk mencapainya itu pun cukup birokratis ya hari ini Mahkamah Konstitusi ya, tidak langsung serta-merta diberikan kepada kita. Padahal kan kita ini udah membuat permohonan ini sejak tahun lalu September, dan KPU katanya kan pada waktu itu di bulan akhir Desember itu sudah siap loh keterangannya. Kenapa saya sampai sekarang juga belum bisa mendapatkan keterangan? Jangan sampai keterangannya itu mengikuti situasi politik, sehingga ini kan tidak sesuai dengan wacana ideal dari sebuah sistem demokrasi gitu loh. Kan kita mewacanakan proporsional tertutup ini sebagai wacana yang sehat, yang konstitusional, dan makanya kita hadir ke Mahkamah Konstitusi sebagai warga negara. Kita tidak hadir ke DPR ataupun ke partai politik, tapi bagaimana isu ini, sistem pemilu itu menjadi wacana yang luas bagi masyarakat, sehingga kita sebagai warga negara, baik sebagai calon pemilih atau calon yang akan dipilih, itu kita tahu seberapa pentingnya sih sebuah ide-ide dari partai politik, ide-ide dari demokrasi, ide-ide dari sistem kepemiluan yang akan nantinya itu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang akan mengatur hajat hidup kita, sehingga kita tidak serta-merta bahwa ini kepentingan elit politik, ini juga kepentingan kita semua. Jadi bagaimana pasal yang kita uji, yang Mahkamah Konstitusi ini kita mohonkan sampai hari ini juga justru menghadirkan sidang ini pihak terkaitnya ada 14 Mbak, dan ini kan cukup lama kalau sehari itu tiga, dan keterangan yang kemarin hadir 3 itu sepertinya itu satu kelompok dan suaranya isinya nggak beda jauh. Jadi seharusnya mungkin mereka juga nggak usah membaca lah, serahkan aja. Kalau KPU aja yang sebagai pihak penyelenggara hanya menyerahkan, kenapa mereka membuat ini menjadi lama gitu loh. Jadi saya rasa ini juga bertele-tele, jadi menurut saya tidak efektif. Apalagi saya sudah mengajukan permohonan provisi kepada Mahkamah Konstitusi agar ini dipercepat, karena kan bulan-bulan depan udah mulai calon-calon udah mulai daftar, sehingga ini menjadi lebih sesuai dengan waktulah yang ditentukan oleh PKPU atau DPR sendiri, sehingga ini juga tidak memakan waktu lama, sehingga kita tahu ada kepastian hukum, sehingga kita mohon juga ke MK. Tapi kita tidak tahu lah MK ini maunya apa itu loh dalam kebijakan-kebijakan waktu, mengatur waktu jadwal sidang itu perkembangan terakhir. Ditahan dulu berarti. Mungkin ada spill sedikit nanti terkait dengan bagaimana arah MK ini, nanti kita di segmen selanjutnya ya. Kita spill ya. Baik, untuk Mbak Titi, pertanyaan selanjutnya adalah tanggapan dari Mbak Titi atau bahkan Perludem sendiri atas proses pengujian UU Pemilu di MK ini seperti apa Mbak Titi? Ya, pertama langkah yang diambil oleh pemohon saya kira kan langkah yang memang secara konstitusional dimiliki oleh kita sebagai warga negara. Karena kalau dilihat Perludem pun berkali-kali ke Mahkamah Konstitusi karena motifnya ingin mewujudkan pengaturan pemilu yang demokratis. Apalagi di tengah situasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak diubah, sehingga ketika kita sebagai publik memandang ada ketentuan-ketentuan yang mestinya dilakukan penyesuaian karena derajat kualitas demokrasinya berkurang ataukah nilai konstitusionalitasnya juga bisa diperdebatkan, maka memang saluran itu ke Mahkamah Konstitusi. Jadi dalam konteks uji materi, langkah-langkah konstitusional warga sesuatu yang patut diapresiasi. Artinya sebagai sebuah negara hukum, kesadaran untuk menggunakan ruang-ruang konstitusional itu dipahami oleh publik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, perdebatan ini, diskursus yang ada di masyarakat juga menjadi sesuatu yang bagi saya sebagai pegiat pemilu sesuatu yang manis ya, karena akhirnya perdebatan-perdebatan yang selama ini berada di ruang-ruang elitis sekarang dibincangkan di ruang publik. Hanya memang kita perlu membuatnya menjadi lebih berimbang sehingga tidak didekati dengan dikotomi demokratis versus tidak demokratis, karena semua masih punya konteksnya begitu. Nah, yang ketiga, saya kira kalau dari sisi persidangan, ya saya sih menduga ya ini akan rally panjang nih Pak Suru ya. Kalau saya pribadi berpandangan apa yang dimohonkan oleh pemohon ini ya satu sisi bukan ranah Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan, karena saya percaya
apapun pilihan sistem pemilu itu tidak ada yang sepenuhnya ideal. Yang diputuskan oleh suatu negara adalah pilihan sistem pemilu yang cocok. Nah, untuk yang mencari yang cocok ini apa? Dia menyesuaikan dengan lintasan sejarah, pengalaman interaksi politik dari para aktor-aktor politiknya, situasi budaya dan lain sebagainya. Jadi dalam banyak hal sistem pemilu itu merupakan hasil dari konsensus politik yang melibatkan banyak faktor. Nah, kalau kemudian ini misalnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi, maka tantangan bagi Mahkamah Konstitusi menempatkan tadi rambu-rambu yang mestinya dipedomani oleh pembentuk undang-undang sehingga mampu melahirkan sistem pemilu yang satu, memperkokoh kedaulatan rakyat, yang kedua, meningkatkan derajat representasi dan akuntabilitas pemerintahan dan seterusnya. Jadi ini kan memang hanya soal bicara kalau saya ya, apakah ranah ini ada di MK atau di pembentuk undang-undang. Nah, teman-teman kan saya membaca ya, walaupun teman-teman tidak mendalilkan misalnya tidak diubahnya undang-undang sebagai dorongan bagi mahkamah untuk ambil peran. Meskipun dalam konteks itu juga pasti ada pembatasan-pembatasannya. Nah, yang kedua lagi bagi saya kalau ini diambil alih oleh Mahkamah Konstitusi, makanya sesungguhnya itu menutup keran kita untuk bicara soal pengembangan, progresivitas dan inovasi ke depan gitu. Jadi seolah-olah sudah dikunci nih gitu. Nah, itu jadi hanya soal itu saja. Tapi saya menempatkan bahwa pasti yang berpendirian sistem tertutup, terbuka atau nanti ada campuran atau sistem pluralitas mayoritas sekalipun itu punya argumentasi. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Pak Suru ini anti demokrasi, tidak begitu. Sebab ada negara-negara yang nilai atau kapasitas demokrasinya baik, ternyata sistem pemilunya proporsional tertutup. Jadi dan baik tertutup, terbuka, kalau kami lebih menempatkan sebenarnya Pak hulunya itu ada di partai politik. Tadi misalnya soal dibajak oleh caleg-caleg pragmatis. Jangan-jangan caleg-caleg pragmatis itu refleksi dari pragmatisme partai. Kita hanya menghadirkan wajah partai saja. Jadi ketika misalnya dibuka ruang proporsional terbuka, pragmatisme itu muncul. Jadi berarti kan persoalannya ada di situ, di hulunya nih. Ketika pragmatisme itu muncul dibuka keran melalui proporsional terbuka, lalu caleg, kan nggak mungkin caleg hadir sendiri ya. Caleg itu kan dihadirkan oleh partai. Nah, ketika partai yang menghadirkan caleg, apakah kemudian pragmatisme ini bisa kita bungkam ketika kita mengalihkan sistem menjadi misalnya dari terbuka ke tertutup? Karena ternyata pragmatisme itu mengikuti perilaku itu muncul dari karakter partainya gitu Pak. Kan juga latar belakang mengapa kita beralih dari tertutup ke terbuka ada sejarahnya begitu. Nah, ini yang harus dilihat secara komprehensif. Kalau saya sepakat dengan pandangan Profesor Ramlan Surbakti, hulunya adalah pada demokrasi internal partai. Nah, itu yang mestinya banyak kita diskusikan dan juga kita ajak publik untuk menuntut konteks itu secara lebih baik dan lebih kuat, terutama menuju 2024 gitu. Baik, terima kasih Mbak Titi. Cukup komprehensif untuk memandang terkait dengan pengujian UU Pemilu di MK ini sendiri. Baik, mungkin saya beralih kepada Bang Frits. Bagaimana Bang Frits memandang terkait dengan proporsional terbuka versus tertutup? Wah, ini pertanyaan langsung, direct, tanpa mutar-mutar nih, Mbak Nurul nih. Kalau saya sih melihatnya begini ya, bahwa kalau kita, mungkin saya mau sedikit merespon kepada apa yang disampaikan sedikit oleh sama Mbak Titi, bahwa mau tidak mau kita harus sadar bahwa dalam sistem peraturan undang-undangan kita, Mahkamah Konstitusi memiliki peran untuk menerjemahkan bagaimana maksud daripada Undang-Undang Dasar. Dan begitu banyak perubahan terjadi pasca sebuah undang-undang telah dihasilkan, dan termasuk undang-undang pemilu, cara memilih, kemudian siapa yang punya memilih, peran Bawaslu, peran DKPP, Dapil, semua itu banyak dan itu terjadi karena putusan Mahkamah Konstitusi. Dan saya rasa itu menjadi salah satu penelitian Mbak Titi di dalam penulisan disertasinya Mbak Titi. Dan saya yakin Mbak Titi paling tahu bagaimana peran daripada Mahkamah Konstitusi. Dan kalau kita melihat bagaimana peran dari Mahkamah Konstitusi tersebut yang memberikan warna, bukan sekedar memberikan warna, tapi juga memberikan arah bagaimana sebuah penafsiran itu terjadi,
itu kan juga kembali bagaimana sistem proporsional terbuka itu terjadi. Kita mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2008 yang mengakibatkan kita memiliki sistem proporsional terbuka seperti sekarang, yang sebelumnya masih dalam memakai sistem urut, tetapi kemudian menjadi sistem proporsional terbuka dengan sebuah siapa yang vote yang paling banyak yang kemudian itu akan menjadi terpilih. Jadi mau nggak mau kita harus sadar bahwa dalam realitas hukum dan politik kita, proporsional terbuka itu terjadi seperti sekarang itu terjadi karena putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008. Dan kita kan sebagai bangsa, kita telah memiliki begitu banyak pilihan, kita telah melakukan testing dan berusaha untuk menemukan sistem apa yang paling cocok untuk di Indonesia. Dan sebagaimana sudah disampaikan oleh Mbak Titi, memang setiap negara itu harus belajar bagaimana sistem yang paling cocok untuk dirinya. Dan kita sudah belajar bagaimana sistem proporsional terbuka itu terjadi sejak tahun 2009. 2014 dan 2019. Dan kita bisa melihat bagaimana apa yang terjadi, bagaimana transaksi politik terjadi di masyarakat, kemudian pada saat seseorang terpilih, partai kehilangan perannya, kemudian pada saat dia sudah terpilih pun kemudian kembali harus kepada partai yang harus sebagai peserta pemilu yang harus menentukan arah dari seorang calon. Kita sudah belajar kepada sistem yang sudah kita lakukan. Saya melihat bahwa setiap pilihan proporsional terbuka atau proporsional tertutup tentu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi kan kemudian apakah kita mau melihat apa yang bisa kita lakukan sekarang dalam menentukan arah kemana sistem politik kita, bagaimana peran daripada partai politik, dan bagaimana kita mengurangi ekses-ekses daripada pemilu yang terjadi. Misalnya, mau tidak mau, kita harus sadar bahwa proporsional terbuka itu membuat praktek menjadi politik uang itu terjadi di masyarakat. Perangan, perebutan pengaruh, perebutan suara di antara caleg di dalam partai, itu juga semakin membuat kehilangan kita apa sebenarnya kita memilih partai. Kemudian ada yang mengatakan, oh kalau begitu kita proporsional, kalau kita memakai sistem tertutup, sistem politik uangnya bakal akan hilang. Sebenarnya kan juga tidak gitu. Akan ada muncul praktek-praktek politik uang yang di dalam versi yang berbeda. Tapi kan kemudian kita bisa melihat kalau kita berusaha atau kalau kita kehilangan niat dan maksud untuk pilihan-pilihan yang dilakukan, saya rasa itu sesuatu yang perlu kita revisi kembali. Kita harus bisa melihat mana yang sudah kita lakukan, mana yang belum kita lakukan, atau mana sesuatu yang kita dapat lakukan dalam rangka menuju proses demokrasi yang kita inginkan. Saya katakan proses dialektika, proses percakapan secara ilmiah, proses diskusi-diskusi yang tadi dilakukan di Mahkamah Konstitusi, ini kan bagian dari percakapan itu, Mbak, untuk sehingga kita bisa menemukan sesuatu yang cocok untuk kita. Demikian, Mbak Nurul. Baik, terima kasih Bang Frits. Baik, selanjutnya kepada Pak Andang, mungkin Bapak secara teori atau bagaimana sebenarnya sejauh ini peran dari akademisi dalam memperkaya publik, mengedukasi publik terkait dengan proporsional terbuka dan tertutup ini, Pak Andang. Ya, baik, terima kasih Mbak Nurul. Pertama saya ingin tegaskan bahwa demokrasi yang hendak dikembangkan, hendak dibangun di Republik Indonesia ini kan sebetulnya bukan demokrasi liberal ya. Jadi demokrasi yang menjadi pilihan kita adalah demokrasi Pancasila. Dalam pemahaman saya, demokrasi Pancasila itu gampang-gampangannya saja adalah yang memberikan keseimbangan antara hak-hak personal dan sosial, memberikan keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme, gitu ya. Jadi kita bisa meneladani, saya kira dalam soal itu ini para pendiri Republik pada saat beliau berdebat untuk menetapkan dasar negara Republik Indonesia
dan pilihannya adalah jatuh kepada Pancasila. Saya kira di situ sudah sangat jelas bahwa eh, demokrasi yang harus kita perjuangkan secara serius begitu ya, secara terus-menerus adalah demokrasi yang tidak serta-merta hanya memberikan pelembagaan nilai-nilai individualisme saja, tapi juga memberikan pelembagaan kepada nilai-nilai kolektivisme. Dan ini saya kira kalau dalam sudut pandang saya, jelas sekali pada saat para pendiri Republik ini mengkonstruksi tata pemerintahan dengan membuat yang namanya MPR, yang kemudian di amandemen itu ya. Itu sebetulnya kerangka pikirnya jelas sekali di situ, bagaimana harus menempatkan atau menghargai individualisme sekaligus juga kolektivisme. Nah, Mbak Nurul, menarik sekali ketika kemudian ada gugatan sistem pemilu ke Mahkamah Konstitusi yang digugat itu diantaranya adalah bagaimana kemudian Mahkamah Konstitusi bisa mengabulkan agar sistem pemilu itu berganti menjadi sistem tertutup, dan ini lalu memicu perdebatan. Mbak Nurul, jadi saya pernah bertemu dengan salah seorang penggugat tersebut yang kebetulan ini adalah warga Banyuwangi, namanya Pak Demas Brian. Nah, kami berdiskusi. Saya sangat bisa memahami kalau kemudian beliau sebagai warga negara itu merasa hak untuk bisa dipilih dalam proses pemilihan sebagai anggota DPR itu susah bagi dia kalau sistemnya itu masih seperti sekarang dengan sistem terbuka. Sehebat apapun, ini yang pernah disampaikan kepada saya, sehebat apapun dia aktif di partai politik, ya, karena beliau tidak memiliki modal yang cukup dan seterusnya, akan berat untuk memenangi pertarungan dalam sistem proporsional terbuka tersebut. Nah, itulah yang kemudian menjadi alasan dasar beliau kemudian menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Nah, saya sangat paham seperti itu, sangat bisa dimengerti alasan-alasannya. Nah, lalu Mbak Nurul, kita kan sudah pernah punya praktek sekian lama tentang sistem tertutup tersebut, yang kemudian dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi juga dan dikabulkan menjadi sistem yang terbuka. Praktek sistem terbuka, proporsional terbuka juga sudah kita jalani dalam beberapa kali pemilu terakhir ini. Saya kira kita sudah cukup punya bahan untuk menelaah. Saya setuju tadi yang disampaikan Mbak Titi, ya, bahwa mestinya pilihan itu adalah yang cocok dengan nilai kultur masyarakat kita. Kita harus berani melihat aspek sejarah. Kita harus berani melihat nilai-nilai utama yang itu tentu tidak selalu sama bangsa satu dengan bangsa yang lain. Dan untuk bangsa Indonesia saya kira Pancasila itu adalah nilai utama. Nah, ini yang menurut saya ini tantangan ini bagi Mahkamah Konstitusi. Ya, dalam hari-hari belakangan ini saya kira ini tantangan. Saya yakin Mahkamah Konstitusi itu adalah seorang negarawan. Ketika nanti memutus, ini telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai seorang negarawan, bukan didasarkan atas tekanan-tekanan politik kontemporer semata, tapi atas dasar pertimbangan pilihan bagaimana kemudian sistem pemilu itu sebagai bagian dari sistem politik bernegara itu memastikan terpilihnya seorang anggota legislatif yang kredibel, yang demokratis. Jadi memastikan sistem tersebut lalu bisa kita andalkan, ya, untuk membangun negara Republik Indonesia ke depan yang makin baik lagi. Dan kita juga perlu sadari betul bahwa negara Republik Indonesia itu yang seluas ini, sebesar ini, saya kira ini para penyelenggara pemilu juga tidak mudah begitu ya untuk melaksanakan
pemilihan dengan yang seperti yang akan kita laksanakan tahun 2024 nanti dengan sistem yang terbuka, saya kira itu rumitnya juga luar biasa. Nah, maka saya kira yang menarik juga untuk kita terus upayakan ya kita mesti harus berani mengambil ya kira-kira jalan tengah lah, kira-kira begitu. Seperti yang dipelopori oleh para pendiri republik tersebut, beliau berdebat ya, mencari jalan tengah, titik temu antara nilai-nilai individualisme dan kolektivisme yang itu memang menjadi bagian dari karakter bangsa Indonesia. Saya kira itu. Baik Pak Andang, memang perlu kita batasi dulu dari jalan tengahnya, kita stop dulu karena nanti kita akan bahas jalan tengah apa yang bisa kita berikan solusi atau kita berikan kepada publik, jalan tengah yang baik itu seperti apa sih, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Andang, Bang Fritz yang sudah memberikan wacananya kepada kita dan pertimbangan-pertimbangan kepada publik. Kita akan kembali ke segmen selanjutnya, tetap di BPHN Talks.